harga iklan tambah lama tambah mahal. Ya kan, margin kita dituntut tambah kecil, tambah murah, tambah kecil gitu. Ya terus kapan profitnya kalau kayak gitu iklan kan? pun buat kita buang habis-habisan nggak ada hasil biasanya gitu kan. Halo para leaders, kembali lagi bersama Coach Joshua Sutanto di Leaderpreneur Experience. Kali ini saya ada mentor saya juga di sini, ada Denny Santoso nih. Kita lagi makan di restoran Jepang ya. Terus tiba-tiba kita ngobrol, ada suatu konsep baru yang dimana dalam dunia marketing itu ternyata jualan itu nggak harus langsung begitu gitu ya. Ada konsep baru yang namanya tribe gitu ya. Iya. Kalau yang saya tahu tribe itu ini tuh enak tuh dibuat dimakan. Ya, jadi kita ngobrolin itu tentang tribe ya. Jadi gimana sih caranya Anda itu ngumpulin fans gitu lah. Jadi ngumpulin fans. Jadi nggak jualan itu cuman kayak zaman sekarang kan ngomongnya digital marketing nih. Kalau digital marketing kebanyakan orang mikirnya apa? Iklan jualan gitu kan. Problemnya satu sebenarnya. Kalau kita ngiklan kayak begitu, harga iklan tambah lama tambah mahal. Ya kan, margin kita dituntut tambah kecil, tambah murah, tambah kecil gitu. Ya terus kapan profitnya kalau kayak gitu iklan kan? pun buat kita buang habis-habisan nggak ada hasil biasanya gitu kan. Nah, karena itu sebaiknya adalah menggunakan konsep tribe di digital ini, di mana customer datang beli di Anda, habis itu dia ngumpul bareng Anda, jadi komunitas. Jadi punya kayak bahkan sebelum beli nih ya. Bahkan sebelum beli masih gitu. Dia interested, punya interest yang sama gitu. Misalnya passion yang sama, belief yang sama, interest yang sama gitu kan. Ya intinya adalah supaya mereka itu bergerak bersama gitu. Hopefully dia bisa beli bolak-balik. Gitu kan. Jadi that's the idea sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang salah mengerti si tribe ini sebenarnya, karena mereka berpikir adalah tribe itu kayak bikin kolam ikan, kemudian dijualin terus gitu. Orang enak juga gitu kan. Juga gitu terus. Harusnya gimana? Jadi sebenarnya tribe itu kita nih sebagai yang pemilik tribe ya harus memiliki yang namanya future based cost. Jadi ada sesuatu di masa depan yang diinginkan oleh kita semua, termasuk member tribe-nya itu. Future based cost. Iya, jadi contohnya cost. Cost. Jadi ada yang di luar sana. contohnya ada apa itu? ke depan, masa depan gitu. Apa? Jadi misalnya kayak let's say kayak agama nih. Kita semua beragama begini, bukan sekedar cuman mau ke gereja, mau ke masjid begitu aja kan. Kita menginginkan sesuatu di masa depan. Nggak tahu mati masuk surga, hidup banyak rezeki, anak sehat-sehat, keluarga sehat-sehat. Itu kan future based cost gitu. Nah, sebuah tribe sebaiknya memiliki itu. Supaya kita bisa sama-sama nih bergerak ke sana. Orang bilang ya big idea itu sama ya. Big idea to future based cost. Future based cost sesuatu yang mereka tuju gitu. Sebaiknya di future sih, karena kalau di sekarang itu ya udah berarti jualan doang kan. Kalau dari segi bisnis misalnya apa? Kalau tadi misalnya di dalam dunia misalnya begini nih. Kalau di tempat saya nih digital marketing, kita ngomongnya bukan cuma belajar digital marketing supaya tidak ketinggalan tren. Tapi kita ngomongnya adalah gimana 10x your income. Right, so if we can 10x your income within the next 1 year, for example, mereka kan happy banget. Nah, ketika mereka tahu future-nya seperti apa, maka apapun yang kita jualan ini untuk membantu dia ke sana, dia nggak ada masalah. Kan lebih simple. Anak kecil ditanya, cita-citamu mau jadi apa nih? Mau jadi dokter misalkan. Nah, itu future kan. Future based cost. Maka dia harus sekolahnya susah-susah, ya nggak masalah. Untuk menjadi dokter. Kuliahnya lebih lama, 6 tahun, 7 tahun, ya nggak masalah. Karena dia punya future based cost gitu. So that's the idea sebenarnya. Nah, kebanyakan orang adalah melupakan ini. Mereka mengumpulkan orang di sebuah kolam digital platform begitu hanya untuk jualan doang. Gitu kan. Nah, juga kalau gitu nggak dapat apa-apa. Jadi harusnya dapat sesuatu, mereka udah mulai interested, baru nanti tujuannya itu pun harusnya bukan jangan jualan ya, tapi membantu mereka mungkin gitu ya. Yes, jadi itu membantu mereka menuju ke future-nya tadi, future home-nya tadi. Gitu. So that's the idea of a tribe sebenarnya. Jadi setelah ada future based cost, si entrepreneur harus jadi nabinya. Jadi kayak ngomongin agama ada nabinya, dan mereka semua memiliki identitas yang sama. Gue punya problem ini nih, gue punya passion ini nih, gue punya interest atau belief ini nih sama nih, menjadi sebuah movement menuju ke future based cost itu. Dipimpin oleh si nabi gitu. Nah, ini akan jadi tribe. Ujung-ujungnya ke situ. Nah, kalau future based cost-nya Denny Santoso apa? 10x your income, jelas. 10x your income. 10x your income. So always my goal itu. Jadi platform saya yang lagi bangun barusan ini juga goalnya ke sana sih. So untuk 10x your income sebenarnya. Lebih rapi
lagi gitu. Dan mereka juga harusnya nanti berarti entrepreneurs bisa membantu untuk juga 10x ya, 10x maksudnya 10 kali Iya, 10x, ya. di 10 kali income-nya gitu kan. Goalnya begitu. Jadi this platform yang lagi saya bangun itu goalnya sih simple sih sebenarnya sih, supaya ada nih entrepreneur, brand marketer dan sebagainya bisa mengumpulkan your fans, your audience, your people, and then you spread your message and start a movement. Cara movement from there. Gitu. Ya. Cara tercepat untuk sebenarnya untuk jualan, untuk build bisnis kan. Sebenarnya kan bisnis Ya, jualan. tapi kita ujungnya kan harus langsung ke situ. Kita bisnis kan sebenarnya harus make impact kan ke banyak orang kan. Iya. Nah, dengan kayak begini kan bisa make impact gitu. Iya. Nah, my vision adalah dengan menciptakan platform kayak begini, saya bisa membantu banyak orang kayak ada di sini nih yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengubah dunia, untuk make impact. Bayangin nih contohnya adalah kalau misalkan ada seseorang, ada Coach Joshua deh misalkan deh, ngajarin orang bisnis orang berkembang nih. Kalau misalkan dia punya fans banyak nih, maksudnya punya tribe gede nih, berapa banyak jumlah yang diubah hidupnya. Nah, maksudnya seperti itu. Ada orang yang ngajarin fitness misalkan, kemudian dia bisa membantu orang hidup lebih sehat. Berapa banyak orang yang mungkin terselamatkan dari diabetes lah dan yang lain-lain. Seperti dirimu dulu ya. Ya kan. Jadi this platform is basically my way, my vision untuk change more people life lah. That's the idea. Itu. Jadi kita nggak hanya sekedar mencari duit dan mencari income, kita ada sesuatu yang kita cari di luar sana. Sebenarnya kan itu yang benar ya. Yes. Our burning desire apa sih membantu dunia ini? Iya kayak gitu. Okay, wow. Sharing yang keren banget dari one of my teacher, mentor, Denny Santoso. Thank you so much. Thank you. So make sure kita punya sesuatu yang kita komunitas atau tribe tadi. Ya, bukan hanya sekedar berjualan kalau dalam bisnis, dan kita make sure bahwa kita di situ juga supaya kita bisa 10x our income dan kita bisa lebih sukses. Yes. Oke. Sekian bersama Coach Joshua Sutanto dari Leaderpreneur. Ketemu lagi next season. Bye.